kita akan tanyakan kepada ahli yang berada di lapangan. Sudah ada rekan-rekan kami. Ini sudah ada Adin Fatoni yang berada di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, dan juga ada rekan kami Rusdi Muslim yang berada di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Kalau gitu kita sapa terlebih dahulu teman-teman kami. Selamat pagi Adin dan juga Rusdi. Oke, kita akan ke Adin terlebih dahulu yang berada di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Adin, kabarnya sampai dengan kemarin ya sudah 15.000 lebih penumpang yang tiba. Saat ini bagaimana kondisinya? Betul sekali, bahwa hari ini tanggal 8 Mei 2022 PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat ada 15.200 penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Jika digabung dengan beberapa stasiun lain di Daerah Operasi 1 Jakarta seperti Gambir dan juga Jatinegara, jumlahnya bahkan mencapai 40.000 penumpang. Nah, untuk mengatur sejumlah atau puluhan ribu penumpang yang tiba atau direncanakan tiba di sejumlah stasiun di Daerah Operasi 1 Jakarta, khususnya di Stasiun Senen ini, pihak stasiun menurunkan bekerjasama dengan TNI Polri menurunkan sejumlah personel. Ada beberapa personel gitu yang diturunkan, utamanya adalah untuk mengatur arus penumpang yang baru tiba, kemudian yang berangkat dan juga kendaraan. Untuk penumpang yang baru tiba di Stasiun Senen Jakarta ini diarahkan untuk langsung menuju ke area utara atau menuju ke pintu keluar. Kenapa? Karena ternyata di hari ini masih banyak juga penumpang yang berangkat menuju ke sejumlah kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Jumlahnya kurang lebih mencapai 15.000 penumpang yang berangkat. Ini ada beberapa kota mayoritas yang menjadi tujuan para pemudik atau yang berangkat dari Stasiun Senen. Di antaranya adalah Bandung, kemudian Cirebon, Solo, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan juga Malang. Nah, kedatangan atau penumpang ini diperkirakan masih akan terus berlangsung. Kenapa? Karena libur sekolah yang semula berakhir di tanggal 9 Mei 2022 ini diperpanjang hingga 12 Mei 2022. Kemudian ASN atau aparatur sipil negara yang diarahkan untuk bekerja dari rumah untuk mengurai kepadatan arus balik dimulai dari pekan depan tanggal 9 Mei 2022 hingga sepekan ke depan. Kalau melihat peraturan dari PT KAI bahwa H+10 atau 13 Mei 2022 dihitung atau ditetapkan sebagai akhir dari masa angkutan lebaran dengan total tiket yang disediakan mencapai kurang lebih 790.000 tiket, kemudian sudah lebih terjual 500 atau kurang lebih 600.000 tiket lebih terjual ini bagi para pemudik kemarin, kan juga untuk tiket yang dibeli para pemudik untuk kembali ke tempat bekerja mereka di Jakarta, diantaranya adalah turun di sejumlah stasiun di Daob 1 Jakarta, baik itu salah satunya adalah di Stasiun Senen. Bagi pemudik yang hari ini masih merencanakan untuk pulang kampung begitu, disediakan sejumlah tempat untuk rapid antigen, kemudian diwajibkan juga untuk memperhatikan status vaksinasi mereka karena ini berpengaruh untuk menunjukkan status vaksinasi kepada petugas, di mana yang sudah vaksin 3 kali tidak harus menunjukkan hasil vaksinasi, kemudian yang kedua, yang dua kali ini juga harus antigen. Nah, seperti itu informasi terkini mengenai berangkat atau kepulangan para pemudik di Stasiun Senen Jakarta. Kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih laporan lengkapnya Adin Fatoni dari Stasiun Senen Jakarta. Kita tahan dulu menuju ke Rusdi Muslim, nanti usai jeda kita akan hadirkan informasi dari Bandara Soekarno-Hatta. Ramai sekali kalau di Stasiun Senen tidak hanya yang datang tapi juga yang berangkat. Bagaimana di bandara, nanti kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan ajak pemirsa dan juga Ayah biar masih ingat akan liburannya gitu ya, masih fresh kan kemarin dari bandara ya. Betul, rame banget kemarin di bandara. Rame banget ya. Kalau hari ini gimana ya? Ya, kita akan langsung pantau, sudah dari rekan kami Rusdi Muslim langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Selamat pagi Rusdi, apakah sudah terlihat pemudik yang kembali ke ibu kota pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Maria serta Rati. Serta pemirsa dapat saya kabarkan dari Terminal 2 Bandara Soekarno, di mana memang di masa arus balik angkutan lebaran tahun 2022, pengelola bandara memprediksi arus balik akan terjadi pada 3 hari, yaitu pada Jumat, Sabtu, serta hari Minggu. Dan hari ini saja diperkirakan kurang lebih ada 150.000 penumpang yang akan tiba dari atau melalui Bandara Soekarno. Dapat dipastikan memang tren peningkatan penumpang terjadi sejak H+1 hingga saat ini. Dan peningkatan penumpang ini memang didominasi oleh para
pemudik yang usai menikmati lebaran di kampung halaman. Namun begitu, dapat saya sampaikan data pengelola bandara yang menarik adalah arus balik didominasi oleh penumpang yang tiba dari Bali. Artinya selain pemudik, banyak juga pelancong atau wisatawan yang usai menikmati libur di Pulau Bali. Namun begitu, pengelola bandara terus meningkatkan fasilitas dengan mengaktifkan kereta kelayang, serta jika hari ini terjadi penumpukan atau memang diperkirakan puncak dari arus balik, maka Terminal 2F yang sebelumnya difungsikan untuk kedatangan dari luar negeri akan diaktifkan untuk menampung para penumpang yang baru datang dari perjalanan domestik. Namun jika memang belum juga terurai, maka Terminal 2F akan difungsikan kembali, yang dimana memang saat ini belum dapat dioperasikan. Namun dapat saya bayangkan memang Maria serta Rati, rata-rata penumpang yang tiba dari Bandara Soekarno kebanyakan dari 5 kota besar di Indonesia, yaitu diantaranya dari Bali, Makassar, Kuala Namu, Surabaya, serta Padang. Hal ini dipastikan mereka, para penumpang lebih tiba lebih awal agar mereka dapat beristirahat sebelum melakukan aktivitas kembali. Dan dapat saya sampaikan, para pemudik atau yang pelaku arus balik diharapkan dapat menikmati arus balik dengan tenang, karena di bandara ini setelah pengelola bandara bekerja sama dengan pihak keamanan baik TNI Polri untuk mengamankan adanya gangguan Kamtipmas di masa angkutan lebaran tahun 2022 ini. Demikian Rati dan Maria. Iya, Rusdi, artinya justru pada momen lebaran kali ini banyak yang berlibur, karena kan tadi Anda sampaikan sebagian besar dari mereka justru dari Bali ya? Ya, Maria, memang pengelola bandara sempat melihat adanya sesuatu hal yang menarik, di mana memang pada hari Jumat kemarin atau tepatnya pada H+3, mereka menemukan ternyata arus balik didominasi oleh penumpang yang datang dari Bali. Bali memasuki 5 kota besar yang tiba dari yang datang dari penerbangan domestik. Hal ini dimungkinkan para penumpang memang kebanyakan mereka yang habis usai menikmati melancong atau wisata di Pulau Dewata Bali. Namun begitu, pengelola bandara memang memastikan mudik tahun ini merupakan mudik yang jumlahnya terbesar di masa pandemi. Namun begitu, mereka terus meningkatkan fasilitas agar di masa angkutan lebaran ini dapat berjalan lancar dan aman. Demikian Maria dan Rati. Ya, Rusdi, bagaimana dengan protokol kesehatan dan juga pengecekan berbagai dokumen dari para pemudik yang sudah tiba kembali di ibu kota di sana? Ya, Maria, memang jika kita bicara dengan prokes yang diterapkan di Bandara Soekarno ini, memang dapat dipastikan di bandara ini prokesnya cukup ketat. Moda transportasi angkutan yang memang dibilang paling aman dan nyaman ini sangat menjunjung tinggi prokes. Artinya para penumpang wajib menyertakan dokumen kesehatan jika dia baru didapatkan vaksin dosis 2. Namun jika sudah mendapatkan vaksin booster, mereka tidak wajibkan menggunakan dokumen kesehatan. Samping itu, seperti penggunaan masker serta jaga jarak itu masih diterapkan di Bandara Soekarno agar di masa pandemi ini tidak terjadi peningkatan penyakit menular, khususnya penyakit virus corona di Bandara Soekarno ini. Demikian Maria dan Rati. Ya, baik. Terima kasih banyak Rusdi Muslim laporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali, Rusdi. Kirain mau bilang selamat berlibur. Terima kasih, Rusdi.